Nah, teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses perumusan kebijakan pendidikan. Menurut Food and Stranger, proses perumusan kebijakan pendidikan itu ada 3. Yang pertama, proses formulasi, yang kedua, proses implementasi, dan yang ketiga, proses evaluasi. Nah, pertama, kita harus pahami dulu apa itu formulasi kebijakan pendidikan. Formulasi kebijakan sebagai suatu proses dapat dipandang dalam 2 kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan, atau dengan kata lain, perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Suatu keputusan menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat. Dalam hal ini, suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Kemudian, komponen kebijakan pendidikan itu ada 3. Yang pertama tindakan, yang kedua aktor, dan yang ketiga orientasi nilai. Tindakan kebijakan adalah tindakan yang disengaja, selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang, guna membentuk pola-pola tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan dan tujuan sistem itu ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, maka pada giliran berikutnya, ketika sistem telah berjalan, norma yang terbentuk oleh pola tindakan tadi akan mengubah atau setidaknya mempengaruhi tujuan sistem. Kemudian yang kedua aktor. Aktor di sini maksudnya yaitu orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntunan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh suatu sistem kebijakan. Kemudian yang ketiga, orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai baik secara implisit maupun eksplisit. Nah, selanjutnya saya akan membahas proses formulasi kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama, proses masalah kebijakan. Pada prinsipnya, walaupun suatu peristiwa, keadaan, dan situasi tertentu dapat menimbulkan suatu atau beberapa problem, tetapi agar hal itu menjadi masalah publik tidak hanya tergantung dari dimensi objektifnya, tetapi juga secara subjektif, baik oleh masyarakat maupun para pembuat keputusan, dipandang sebagai suatu masalah yang patut dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, suatu problem untuk bisa berubah menjadi problem umum tidak hanya cukup dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah yang perlu segera diatasi, tetapi masyarakat perlu memiliki political will untuk memperjuangkan, dan yang lebih penting lagi, problem tersebut diangkat dan ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan, dan mereka bersedia memperjuangkan problem umum itu menjadi problem kebijakan, memasukkannya ke dalam agenda pemerintah, dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik.
Maka, langkah pertama yang harus dilakukan oleh setiap pembuat kebijakan adalah mengidentifikasikan problem yang akan dipecahkan, kemudian membuat perumusan yang sejelas-jelasnya terhadap problem tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya menentukan identifikasi masalah kebijakan dengan terlebih dahulu mengerti dan memahami sifat dari masalah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam menentukan sifat proses perumusan kebijakan. Kedua, penyusunan agenda pemerintah. Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif. Sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkret dan terbatas jumlahnya. Ketiga, perumusan usulan kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan penyusunan dan pengembangan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Keempat, pengesahan kebijakan. Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Landasan utama melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik, dan sebagainya. Kelima, pelaksanaan dan penilaian kebijakan, di mana dalam tahap ini kebijakan sudah diterapkan dan akan dievaluasi hasilnya.